kamu ini kurang percaya diri ya. Iya, Bu. Oke, hari ini kamu saya panggil untuk buat kesepakatan. Nah, kita setujui kesepakatan akhir pada pertemuan kita hari ini ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, hari ini kamu saya panggil untuk eh, apa itu kalau dari kamu Harman? Eh, Maunya saya, Bu, pada akhir kesepakatan pertemuan nanti dengan Ibu ini dapat menyelesaikan permasalahan tadi saya itu, Bu. Ya, eh, saya perhatikan memang kamu tidak bersemangat. Saya rasa kamu kurang percaya diri. Nah, kamu kurang percaya diri sebenarnya ada apa? Iya, Bu. Saya sebenarnya tidak terlalu percaya diri untuk menghadapi lomba tersebut. Karena saya masih melihat ada teman saya yang lebih baik daripada saya, Bu, untuk ikut lomba kabupaten ini, Bu. Yang saya lihat itu ada yang lebih berkualitas daripada saya, Bu. Misalkan saja temannya bernama Vika, ada juga Andika, Bu, ada Faiz, dan ada juga Yusuf, Bu, juga cukup bagus itu. Jadi saya lebih merasa apa ya? Saya lebih agak minder begitu, Bu. Nah, kira-kira nih misalnya pertanyaan kamu jawab ya, aku Pak Harman. Misalkan untuk kondisi hari ini, saat ini dari skala 1 sampai 10 kemampuan Harman dalam mengukur diri dalam berbahasa Indonesia, kemampuan Harman dinilai berapa? Maksudnya bagaimana, Bu, itu? Maksud saya, ketika saya menyampaikan pertanyaan terhadap Nak Harman terkait potensi diri yang dimiliki, terkait kemampuan kamu berbahasa Indonesia, nah kira-kira Harman berarti poin berapa? Oh, kalau saya, Bu, saya rasa saya bisa, Bu, kalau dalam berbahasa Indonesia ini. Saya pikir saya mampu berada di poin 8. Tetapi saya melihat ada kawan saya yang bernama Vika itu yang lebih bagus, Bu, untuk menjadi perwakilan sekolah kita di lomba pidato bahasa Indonesia nanti di tingkat kabupaten. Saya takut mengecewakan pihak sekolah, Bu. Seumpamanya nanti saya gagal berprestasi di lomba tersebut. Nah, kamu Gitu, sudah Bu. bisa mendeskripsikan diri kamu. Pertanyaan berikutnya, Hmm. kira apa kekuatan kamu yang bisa membantu kamu untuk mencapai tujuan di mana kamu terpilih dan bisa mewakili sekolah kita mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia. Iya, Bu. Saya kalau untuk teksnya sendiri sih sudah saya pelajari, Bu. Saya sudah sedikit hafal. Ya, kira-kira membutuhkan 2 hari lagi lah supaya saya bisa menghafal semuanya itu. Tapi saya sering merasakan masih sering gugup, Bu. Nah, kamu sudah tahu. Kemudian kira-kira kalau kamu sudah mengetahui ini peluang, apa sih yang bisa kamu ambil dengan kondisi kamu seperti ini? Hmm, Kemungkinan, Bu, kalau untuk masalah gugupnya, biasanya saya bisa berlatih, Bu. Kemudian saya bisa berusaha dengan memanfaatkan cermin atau kaca yang ada di rumah sebagai latihan, Bu. Atau bisa juga mengajak kawan untuk bisa membantu saya. Nah, misalkan saya berlatih dengan kawan saya berlatih sebagai jurinya, supaya saya nanti bisa terbiasa di hadapan orang lain, Bu. Nah, saya tidak sepakat. Kira-kira apa hambatan yang kamu alami selama ini? Ketika kamu ingin mencapai tujuan kamu,
yaitu mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia. Ya, gangguannya Bu, masih saya merasakan rasa gugup yang seperti tadi, ya, yang berlebih begitu, sehingga eh, saya takut nantinya bisa menghilangkan konsentrasi saya dalam berpidato. Jadi hilang apa yang selama ini yang sudah saya hafalkan, Bu. Oke, kalau dari Harman sendiri sudah tahu kondisi diri kamu, maka gambaran kamu kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan selain yang berlatih tadi? Oh, solusi ya, Bu. Mungkin bisa saya praktekkan nanti ketika menjadi petugas upacara, Bu. Misalnya dalam melaksanakan upacara bendera, mungkin bisa saya berlatih di situ untuk berpidato di depan orang banyak. Jadi begitu seperti itu, Bu. Selain itu, saya mungkin juga perlu berlatih untuk sering menggunakan teknik pernapasan, begitu, Bu. Oke, bagus. Dan itu sudah sangat brilian menurut saya. Iya. Baik, selain itu apa yang bisa kamu lakukan untuk mencapai tujuan selain menjadi petugas upacara dan menggunakan teknik pernapasan? Kedepannya saya akan berlatih bersungguh-sungguh lagi, Bu, dan mungkin eh, akan memilih menyendiri terlebih dahulu supaya saya bisa mudah berkonsentrasi, Bu. Kira-kira strateginya seperti apa? Mungkin selain menyendiri terlebih dahulu, saya juga akan memakai strategi dalam memanfaatkan video di Google. Misalnya saya nonton orang berpidato, bagaimana gayanya, eh, supaya bisa terbiasa juga mendengarkan percakapannya seperti apa. Dan begitu setelah seperti itu, saya akan ulang-ulang terus, Bu, supaya bisa lebih efektif lagi dalam berpidatonya. Oke, bagus ya. Kira-kira untuk melakukan itu semua dibutuhkan waktu. Berapa lama dari kamu persiapan itu? Berapa lama waktunya yang kita persiapkan untuk itu? Kalau latihannya, Bu, mungkin akan saya lakukan setiap harinya, Bu, dan saya targetkan mungkin dalam jangka waktu 3 hari saya sudah bisa melakukan semua ini, Bu. Nah, bagus sekali. Kira-kira eh, apa ukuran keberhasilan dari yang kamu lakukan? Ya, kalau sudah seperti ini, Bu, saya bisa mengikuti lomba dan kemungkinan saya bisa jadi juara, Bu. Nah, gitu dong. Kan bisa juara. Pasti membanggakan untuk sekolah kita. Nah, kira-kira bagaimana nanti untuk mengantisipasi adanya gangguan? Ya, biasanya kalau gangguannya berupa rasa malas, Bu. Itu mungkin bisa muncul pada suatu saat nanti ke depannya. Tiba-tiba muncul rasa malas untuk belajarnya. Nah, untuk Ya, itu eh, saya akan mengantisipasinya dengan memotivasi diri, Bu. Seperti itu. baik. Artinya sudah ada bentuk antisipasi, mungkin dengan yang bisa kamu terapkan. Nah, saya hanya menggarisbawahi bahwa kalau sudah terpilih dari sekolahan untuk mewakili lomba, berarti kamu memiliki potensi yang sangat besar untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, mudah-mudahan kamu bisa mempertahankan dan meningkatkan rasa percaya diri kamu, karena diberi amanah itu adalah suatu tanggung jawab yang sangat besar. Nah, kira-kira apa komitmen terhadap rencana semua ini? Apa komitmennya Untuk nanti ke depan? ya komitmennya, Bu, untuk komitmennya saya bisa lakukan
Insya Allah saya akan terus berusaha untuk terus berlatih hingga sampai hari perlombaannya nanti tiba, Bu. Eh, Oke, kalau sudah seperti itu, kira-kira apa dan siapa yang bisa menjaga komitmen kamu? Nah, kalau yang itu mungkin nanti saya bisa minta bantuan sama Ibu Wali Kelas Ibu Ah, Satriani selaku guru bahasa Indonesianya, Bu, dan ya. pembimbing. Jadi yang mungkin bisa membantu saya untuk terus mengingatkan dan bisa memotivasi saya, Bu. Ada juga teman kelas saya, Bu, yang bernama Vika. Mungkin juga bisa membantu. Wah, sangat berpengaruh ya seorang teman dalam membantu kamu. Iya, Bu, sangat berpengaruh. Apalagi itu kan bestiku, Bu. Baik, kalau sudah seperti itu, apa nih tindak lanjut dari percakapan kita ini? Ya, baik, Bu. Mungkin yang akan saya lakukan adalah apa yang sudah tadi saya rencanakan serta membuat refleksi diri, Bu. Baik, pertemuan kita hari ini nampaknya sudah ada solusi ya. Dan insya Allah kamu semakin percaya diri. Ya, harapannya di dalam diri kamu mulai hari ini sudah tumbuh rasa percaya diri kamu. Iya, Bu. Tinggal rasa gugupnya, Bu, nanti ini. Baik, kalau nanti kamu sudah terbiasa, maka rasa gugup itu akan hilang. Sebenarnya itu adalah permasalahan yang biasa, karena seluruh peserta lomba pasti akan merasakan rasa gugup yang sama. Iya, Bu. Mohon bantuannya, Bu. Terima kasih. Baik, cukup ya. Kamu boleh kembali ke kelas, bergabung dengan temanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Ada apa ya yang memanggil saya, Bu? Eh, iya, maaf ya mengganggu waktunya, Pak. Iya, Bu. Tidak apa-apa. Ada apa ya, Bu? Iya, ini hari apa Bapak punya waktu Iya, Bu. Boleh, Bu. Nah, silakan, Bu. akhir-akhir ini Ibu perhatikan Bapak tampak murung dan tidak bersemangat. Ibu tahu kan perwakilan ikut lomba bahasa Indonesia ya. Tapi Iya, Bu. Ibu melihat tampaknya kami kurang percaya diri ya. Iya, Bu. Oke, hari ini kamu saya panggil untuk buat kesepakatan. Nah, kita setujui kesepakatan akhir pada pertemuan kita hari ini ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, hari ini kamu saya panggil untuk eh, apa itu kalau dari kamu Harman? Eh, Maunya saya, Bu, pada akhir kesepakatan pertemuan nanti dengan Ibu ini dapat menyelesaikan permasalahan tadi saya itu, Bu. Ya, eh, saya perhatikan memang kamu tidak bersemangat. Saya rasa kamu kurang percaya diri. Nah, kamu kurang percaya diri sebenarnya ada apa? Iya, Bu. Saya sebenarnya tidak terlalu percaya diri untuk menghadapi lomba tersebut. Karena saya masih melihat ada teman saya yang lebih baik daripada saya, Bu, untuk ikut lomba kabupaten ini, Bu. Yang saya lihat itu ada yang lebih berkualitas daripada saya, Bu. Misalkan saja temannya bernama Vika, ada juga Andika, Bu, ada Faiz.
Dan ada juga Yusuf Bu, juga cukup bagus itu. Jadi saya lebih merasa apa ya? Saya lebih agak minder begitu Bu. Nah, kira-kira nih misalnya pertanyaan kamu jawab ya, ampun Pak Harman. Misalkan untuk kondisi hari ini, saat ini dari skala 1 sampai 10 kemampuan Harman dalam mengukur diri dalam berbahasa Indonesia, kemampuan Harman dinilai berapa? Maksudnya bagaimana Bu itu? Maksud saya, ketika saya menyampaikan pertanyaan terhadap Nak Harman terkait potensi diri yang dimiliki, terkait kemampuan kamu berbahasa Indonesia, nah kira-kira Harman berarti poin berapa? Oh, kalau saya Bu, saya rasa saya bisa Bu kalau dalam berbahasa Indonesia ini. Saya pikir saya mampu berada di poin 8. Tetapi saya melihat ada kawan saya yang bernama Pika itu yang lebih bagus, Bu, untuk menjadi perwakilan sekolah kita di lomba pidato bahasa Indonesia nanti di tingkat kabupaten. Saya takut mengecewakan pihak sekolah, Bu. Seumpamanya nanti saya gagal berprestasi di lomba tersebut. Nah, kamu Gitu, sudah Bu. bisa mendeskripsikan diri kamu. Pertanyaan berikutnya, Hmm. kira apa kekuatan kamu yang bisa membantu kamu untuk mencapai tujuan di mana kamu terpilih dan bisa mewakili sekolah kita mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia. Iya, Bu. Saya kalau untuk teksnya sendiri sih sudah saya pelajari, Bu. Saya sudah sedikit hafal. Ya, kira-kira membutuhkan 2 hari lagi lah supaya saya bisa menghafal semuanya itu. Tapi saya sering merasakan masih sering gugup, Bu. Nah, kamu sudah tahu. Kemudian kira-kira kalau kamu sudah mengetahui ini peluang, apa sih yang bisa kamu ambil dengan kondisi kamu seperti ini? Hmm, kemungkinan, Bu, kalau untuk masalah gugupnya, biasanya saya bisa berlatih, Bu. Kemudian saya bisa berusaha dengan memanfaatkan cermin atau kaca yang ada di rumah sebagai latihan, Bu. Atau bisa juga mengajak kawan untuk bisa membantu saya. Nah, misalkan saya berlatih dengan kawan saya berlatih sebagai jurinya, supaya saya nanti bisa terbiasa di hadapan orang lain, Bu. Nah, saya tegaskan lagi. Kira-kira apa hambatan yang kamu alami selama ini? Ketika kamu ingin mencapai tujuan kamu, yaitu mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia. Ya, gangguannya, Bu, masih saya merasakan rasa gugup yang seperti tadi, ya, yang berlebih begitu, sehingga eh, saya takut nantinya bisa menghilangkan konsentrasi saya dalam berpidato. Jadi hilang apa yang selama ini yang sudah saya hafalkan, Bu. Oke, kalau dari Harman sendiri sudah tahu kondisi diri kamu, maka gambaran kamu kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan selain berlatih tadi? Oh, solusi ya, Bu. Mungkin bisa saya praktekkan nanti ketika menjadi petugas upacara, Bu. Misalnya dalam melaksanakan upacara bendera. Mungkin bisa saya berlatih di situ untuk berpidato di depan orang banyak. Jadi begitu seperti itu, Bu. Selain itu, saya mungkin juga perlu berlatih untuk sering menggunakan teknik pernapasan. Begitu, Bu. Oke, bagus. Dan itu sudah sangat brilian menurut saya. Iya. Baik, selain itu apa yang bisa kamu lakukan untuk mencapai tujuan selain menjadi petugas upacara dan menggunakan teknik pernapasan?
Kedepannya saya akan berlatih bersungguh-sungguh lagi, Bu, dan mungkin eh, akan memilih menyendiri terlebih dahulu supaya saya bisa mudah berkonsentrasi, Bu. Kira-kira strateginya seperti apa? Mungkin selain menyendiri terlebih dahulu, saya juga akan memakai strategi dalam memanfaatkan video di Google. Misalnya nonton orang berpidato, bagaimana gayanya, eh, supaya bisa terbiasa juga mendengarkan percakapannya seperti apa. Dan begitu setelah seperti itu, saya akan ulang-ulang terus, Bu, supaya bisa lebih efektif lagi dalam berpidatonya. Oke, bagus ya. Kira-kira untuk melakukan itu semua dibutuhkan waktu. Berapa lama dari kamu persiapan itu? Berapa lama waktunya yang kita persiapkan untuk itu? Kalau latihannya, Bu, mungkin akan saya lakukan setiap harinya, Bu, dan saya targetkan mungkin dalam jangka waktu 3 hari, saya sudah bisa melakukan semua ini, Bu. Nah, bagus sekali. Kira-kira eh, apa ukuran keberhasilan dari yang kamu lakukan? Ya, kalau sudah seperti ini, Bu, saya bisa mengikuti lomba dan kemungkinan saya bisa jadi juara, Bu. Nah, gitu dong. Kan bisa juara. Pasti membanggakan untuk sekolah kita. Nah, kira-kira bagaimana nanti untuk mengantisipasi adanya gangguan? Ya, biasanya kalau gangguannya berupa rasa malas, Bu. Itu mungkin bisa muncul pada suatu saat nanti ke depannya. Tiba-tiba muncul rasa malas untuk belajarnya. Nah, untuk Ya, itu eh, saya akan mengantisipasinya dengan memotivasi diri, Bu. Seperti itu. baik. Artinya sudah ada bentuk antisipasi. Mungkin dengan yang bisa kamu terapkan. Nah, saya hanya menggarisbawahi bahwa kalau sudah terpilih dari sekolahan untuk mewakili lomba, berarti kamu memiliki potensi yang sangat besar untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, mudah-mudahan kamu bisa mempertahankan dan meningkatkan rasa percaya diri kamu, karena diberi amanah itu adalah suatu tanggung jawab yang sangat besar. Nah, kira-kira apa komitmen terhadap rencana semua ini? Apa komitmennya Untuk nanti ke depan? Iya, komitmennya, Bu. Untuk komitmennya saya bisa lakukan. Insya Allah saya akan terus berusaha untuk terus berlatih hingga sampai hari perlombaannya nanti tiba, Bu. Eh, Oke, kalau sudah seperti itu, kira-kira apa dan siapa yang bisa menjaga komitmen kamu? Nah, kalau yang itu mungkin nanti saya bisa minta bantuan sama Ibu Wali Kelas Ibu Ah, Satriani selaku guru bahasa Indonesianya, Bu, dan ya, pembimbing. Jadi yang mungkin bisa membantu saya untuk terus mengingatkan dan bisa memotivasi saya, Bu. Ada juga teman kelas saya, Bu, yang bernama Vika. Mungkin juga bisa membantu. wah, sangat berpengaruh ya seorang teman dalam membantu kamu. Iya, Bu, sangat berpengaruh. Apalagi itu kan bestiku, Bu. Baik, kalau sudah seperti itu, apa nih tindak lanjut dari percakapan kita ini? Ya, baik, Bu. Mungkin yang akan saya lakukan adalah apa yang sudah tadi saya rencanakan serta membuat refleksi diri, Bu.
Baik. Pertemuan kita hari ini nampaknya sudah ada solusi ya. Dan insya Allah kamu semakin percaya diri. Ya, harapannya di dalam diri kamu mulai hari ini sudah tumbuh rasa percaya diri kamu. Iya Bu, tinggal rasa gugupnya Bu nanti nih. Baik, kalau nanti kamu sudah terbiasa, maka rasa gugup itu akan hilang. Sebenarnya itu adalah permasalahan yang biasa, karena seluruh peserta lomba pasti akan. Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi, Anakti, apa kabar hari ini? Bapak harap Anakti dalam keadaan sehat ya. Semangat dan tetap menjaga iman dan imunnya ya. Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak. Semoga Bapak dan keluarga juga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Nah, nanti kira-kira keberatan apa tidak jika siang ini kita ngobrol sebentar? Ada yang ingin Bapak obrolkan dengan kamu? Oh, gitu ya, Pak. Nggak apa-apa sih, Pak. Kebetulan saya juga siang ini nggak langsung pulang, nungguin adik yang lagi latihan drama. Dan juga ada yang ingin saya curhatkan kepada Bapak. Oh ya, begitu. Baiklah kalau begitu. Eh, Mari ke ruangan Bapak agak biar santai ngobrolnya. Mari, Pak. Iya. Nah, nanti akhir-akhir ini Bapak lihat kamu seperti ada yang sedang kamu risaukan. Kira-kira apakah ada masalah? Nah, kalau ada masalah, coba sampaikan ke Bapak. Sebagai wali kelas, Bapak adalah orang tuamu di sekolah. Eh, iya sih, Pak. Sebenarnya saya memang sedikit ada problem masalah, Pak. Terima kasih Bapak sudah menanyakan hal ini kepada saya, sehingga saya nantinya bisa merasa tenang setelah ngobrol dengan Bapak. Ya. Jadi menurut kamu kira-kira apa masalah yang kamu hadapi dan kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Baik, Pak. Sebenarnya saya agak malu, Pak, menceritakan. Namun daripada saya semakin membuat eee, diri saya tidak nyaman, baiklah saya akan cerita, Pak. Saya ingin menyelesaikan problem atau masalah saya, Pak, sehingga dapat belajar dengan tenang dan aman, Pak. Oh gitu. Baiklah, coba ceritakan masalahmu. Kamu jangan khawatir. Bapak adalah orang tuamu di sekolah ini. Jadi kamu nggak perlu khawatir ataupun malu-malu ya. Terima kasih, Pak, sudah menyempatkan waktu untuk saya. Jadi begini, Pak, eee, saya merasa eee, tidak nyaman dengan pembelajaran matematika, Pak. Loh, kenapa? Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Eee, Begini, Pak, eee, itu guru matematika saya, Pak, membuka privat, les di rumahnya setiap hari Hmm. Minggu. Terus, Pak, sebagian besar murid di kelas mengikuti les itu, kecuali Ya. saya dan eee, ada 2 orang lagi temanku yang tidak, Pak. Saya merasa tidak nyaman, Pak, ketika guru sering menyindir saya dan murid lain yang tidak ikut les itu, Pak. Saya merasa juga bahwa nilai yang diberikan oleh guru matematika kita itu tidak adil, Pak. Murid yang mengikuti les eee, guru Hmm. tersebut.
Pak, guru matematika saya, Pak, mendapatkan nilai yang baik daripada saya, Pak. Oh gitu. Terus kalau Bapak boleh tahu, kira-kira apa yang menyebabkan kamu tidak ikut private seperti teman-teman kamu yang lain? Ya, jadi begini, Pak. Kalau hari Minggu, kan saya harus bantu jualan orang tuaku di Hmm. pasar pagi, Pak, khusus hari Minggu. Saya kan anak yatim dan tertua juga, Pak, anak tertua. Jadi kasihan mama saya kalau saya tidak bantu, Pak. Oh begitu ya. Terus kamu sudah menyampaikan hal itu ke guru matematikanya? Sudah, Pak. Eh, dan kata beliau eh, juga tidak apa-apa. Cuma saya Hmm. merasa tidak enak, Pak, dalam belajar. Kemarin saja nilai matematikaku eh, menurun sekali, Pak. Oh, terus kira-kira apa kata dari gurunya tersebut eh, yang menunjukkan bahwa nilaimu itu menurun? Eh, iya sih, Pak, memang sebelum ujian saya juga tidak sempat belajar sebab keasikan nonton film eh, dan baca-baca novel yang di novel online, Pak. Habis kalau ingat Ya. guru matematikanya, Pak, perasaan jadi malas belajar. Oh iya. Nah sekarang sudah jelas ya bahwa sebenarnya kamu itu perasaan kamu tidak nyaman, merasa tidak enak dengan perlakuan bapakmu ya, perlakuan bapak guru matematikamu yang tidak adil seperti itu ya. Iya, Pak. Berarti kira-kira apa yang akan Nanarti lakukan ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan dengan guru matematikanya ini? Iya, Pak. Saya akan berusaha menghilangkan perasaan-perasaan itu, Pak. Tapi kira-kira bagaimana caranya ya, Pak, agar saya bisa berkonsentrasi eh, kembali pada pelajaran matematika ini, Pak? Nah, kamu kan bisa melakukan teknik melatih kesadaran diri atau ada itu namanya dikenal dengan perhatian penuh itu. Jadi kamu sekarang mulai pelajarannya bisa berhenti sejenak, maksudnya menghentikan aktivitas, kemudian mengatur eh, perhatian kamu sambil berdoa. Dengan demikian, insya Allah kamu akan konsentrasi dalam belajar dengan tenang seperti itu. Terus selanjutnya kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Eh, saya akan mencoba, Pak, melakukan teknik eh, mindfulness seperti yang Bapak ajarkan dan berusaha lebih rajin lagi dalam belajar matematika, Pak. Nah, bagus. Nah, kira-kira berapa yakin kamu bisa dan Bapak juga yakin ya nilai matematika kamu ke depannya akan lebih baik ya. Jadi percayalah bahwa setiap guru itu akan senang dan bangga apabila memiliki anak murid yang semangat dalam belajarnya ya. Iya, Pak. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Saya sekarang bisa plong. Ke depannya insya Allah dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Terima kasih, Pak. Amin. Amin. Iya, jadi Bapak akan selalu mendukung kamu. Kamu di mata pelajaran Bapak adalah murid yang paling cerdas menurut Bapak ya. Terima kasih, Pak. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana hari ini? Begini, Pak. Kebetulan besok adalah waktunya belajar matematika. Nanti malam saya akan mencoba belajar, Pak,
dan saya akan menemui guru matematika saya dan akan meminta maaf karena telah seusun pada beliau teknik Menfus sebelum mulai pembelajaran. Jadi mungkin saya akan menemui Bapak untuk minta maaf. Bagus. Nah, lalu siapa kira-kira yang bisa membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu itu? Ya, Pak. Jadi begini Pak, saya akan mengajak beberapa teman yang tidak ikut les privatnya Pak untuk lebih Hmm, giat lagi belajar Pak. Dan saya akan menemui Bapak guru saya uh, untuk bisa kedepannya akan lebih baik. iya, amin ya. Jadi sekali lagi Bapak akan selalu mendukung kamu. Dan kamu di mata pelajaran Bapak adalah murid yang cerdas ya. Semangat ya, Narti. Ya, terima kasih Pak. Sekali lagi saya sangat senang Pak. Terima kasih atas bantuannya untuk hari ini. Iya, baik ya. Sukses selalu ya, Nak. Ya, Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.